Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Dimanapun saudara berada, senang sekali untuk hari ini saya bisa menjumpai saudara di dalam tayangan video singkat ini. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini Tuhan kembali memberikan waktu dan kesempatan yang indah bagi kami untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami dengan firman yang akan kami baca ini, dan firman-Mu sungguh boleh membentuk kami menjadi orang-orang Kristen yang senantiasa berkenan di hadapan Engkau. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya ingin kembali mengajak saudara membuka Alkitab di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Saudara bisa membuka Alkitab saudara dan kita akan bersama-sama membacanya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata dan berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saya akan membacanya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tema kita pada hari ini adalah mengucap syukur dalam segala hal. Saudara, suatu kali Rasul Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa maksud daripada perkataan ini? Mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jawabannya sangat sederhana. Karena segala hal yang terjadi dan yang kita alami, tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Atau dengan kata lain saudaraku, semua yang kita alami, semua yang terjadi, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua ada di dalam garis rancangan dan kehendak daripada Allah. Jujur saudara, kadang kita sebagai orang Kristen baru mengucap syukur, baru bersyukur kepada Tuhan setelah kita mengalami sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang besar. Seperti apa? Seperti sembuh dari sakit stroke, seperti kita sembuh dari penyakit kanker dan lain sebagainya. Tetapi pernahkah kita bersyukur dalam hal-hal yang biasa, saudara? Misalnya, kita bersyukur karena Tuhan izinkan kita bangun tidur setiap pagi sehat. Iya, kita bersyukur setelah bangun tidur kita bisa buang air kecil, kita bisa ke kamar mandi, BAB dan lain sebagainya. Kita bersyukur karena Tuhan izinkan kita bisa menikmati hidup bersama dengan keluarga kita. Kita bersyukur karena Tuhan berikan orang tua yang baik, pasangan hidup yang baik, yang setia. Kita bersyukur karena kita dianugerahi oleh Tuhan anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua. Bahkan mungkin saudara, kita bersyukur karena Tuhan izinkan untuk mengalami berbagai macam pergumulan dan kesulitan di dalam hidup kita. Saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa kehidupan kita hari ini sejujurnya itu adalah anugerah Tuhan. Kalau saudara dan saya hari ini bisa makan, bisa minum, bisa bekerja, memiliki lapangan usaha, semuanya itu adalah anugerah Tuhan, saudara. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kepintaran dan kehebatan kita, tetapi semata-mata karena Tuhan. Karena itu saudara, tidak ada alasan bagi orang percaya, tidak ada alasan bagi diri kita untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena ternyata semua yang ada pada kita, semua yang kita miliki, semua yang kita kerjakan, bahkan yang nempel di dalam tubuh kita, semua adalah anugerah Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sangat disayangkan jikalau hidup orang percaya bukan dipenuhi dengan rasa syukur, tetapi sebaliknya justru dipenuhi dengan sungut-sungut dan kemarahan. Hidup orang Kristen seharusnya dipenuhi dengan rasa syukur. Berbicara saudara tentang bersungut-sungut,
Berbicara tentang bersyukur, saya ingat kembali dengan kesaksian hidup bangsa Israel. Saudara, kita semua tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan memilih bangsa ini untuk menjadi milik kepunyaannya sendiri. Dan ketika Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, Allah telah berjanji bahwa Allah akan menjaga, menyertai, melindungi, menjagai mereka siang dan malam. Saudara, namun di dalam kenyataannya, pada saat mereka diberkati, mereka bersyukur kepada Tuhan. Mereka memuji-muji Allah. Tetapi kemudian pada saat mereka menghadapi kesulitan, pada saat mereka menghadapi pergumulan, tantangan di dalam perjalanan mereka, mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka mulai marah kepada Musa. Bersungut-sungut kepada Musa, marah kepada Musa, berarti dia juga marah kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita juga seringkali marah kepada Tuhan waktu kita menghadapi kesulitan, bukan? Tidak sedikit saudara dari orang Kristen yang seringkali menggerutu, yang seringkali bersungut-sungut pada saat menghadapi berbagai kesulitan yang bertubi-tubi di dalam hidup mereka. Banyak orang Kristen yang kemudian mempertanyakan, mengapa Allah atau Tuhan izinkan semua ini terjadi pada saya? Di mana Allah ketika saya di dalam kesulitan? Di mana Allah ketika saya di dalam pergumulan? Saudaraku, banyak orang Kristen yang bertanya seperti ini. Saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa tidak ada satupun yang kita alami yang ada di luar pengetahuan Tuhan. Tuhan tahu setiap apa yang kita alami. Tuhan tahu setiap apa yang kita hadapi. Sebab Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia melihat kita. Dia melihat kesulitan saudara dan saya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, yang bisa kita lakukan ketika kita alami kesulitan adalah apa? Berdoa, saudara. Kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, jika Tuhan izinkan hal ini terjadi pada saya mengalami kesulitan, saya mengalami pergumulan di dalam kehidupan rumah tangga saya. Tolong Tuhan, kasih tahu saya apa yang harus saya lakukan di sisa hidup saya ini. Apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan Tuhan. Saudara, kita hanya bisa berdoa dan berdoa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saudara pasti pernah mendengar kesaksian Fanny Crosby, saudara. Pada saat dia mengalami kebutaan waktu kecil, dia tidak marah, dia tidak komplain kepada Tuhan atau kepada orang tuanya. Sebaliknya, dia bertanya kepada Tuhan, bagaimana dia bisa mengisi hidupnya untuk tetap menjadi berkat dan saluran berkat dan senantiasa memuliakan Tuhan. Dan akhirnya dia banyak menjadi berkat bagi orang-orang Kristen dengan lagu-lagu yang dia tulis. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, coba kita menengok ke belakang. Kita bisa melihat, kita mengingat bahwa ada begitu banyak hal yang telah Tuhan Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan telah banyak menolong kita. Tuhan telah banyak membantu kita. Tuhan telah banyak, saudara, yang Allah lakukan kepada kita demi menyelamatkan kita. Coba kita menengok ke belakang pengalaman-pengalaman hidup yang lalu. Toh Tuhan ternyata begitu baik kepada kita, bukan? Tidak ada alasan bagi kita orang Kristen untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Saudara, terkadang kita orang Kristen hanya berfokus kepada satu titik di kertas hitam itu, di kertas putih, saudara. Kita hanya fokus satu titik hitam di kertas putih itu. Tetapi kita lupa, saudara, bahwa ada begitu banyak titik-titik di dalam kertas putih itu yang sudah dihapuskan oleh Tuhan. Saudara, mari kita sebagai orang Kristen, kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Saudara, di dalam renungan ini saya ingin menutup dengan sebuah kesaksian. Saudara, ada seorang laki-laki yang hidup sederhana bersama dengan istri dan kedua putrinya, saudara. Singkat cerita, istrinya ini kemudian jatuh sakit. Dia sakit begitu parah, keluar masuk rumah sakit. Untuk pengobatannya, laki-laki ini, suaminya ini banyak sekali mengeluarkan harta, biaya, sudah habis semuanya, saudara. Tinggal rumah
yang mereka tempati. Saudara, di saat istrinya sedang sakit parah itu, orang tua dari sang suami juga sakit. Sakitnya juga parah. Beberapa hari kemudian sang istri dipanggil oleh Tuhan. Sang suami ini sangat sedih sekali karena kehilangan istrinya yang dia paling cintai. 7 hari kemudian, saudara, saat air matanya belum habis, saat dia masih suasana duka, 7 hari kemudian orang tua dari suami ini juga dipanggil oleh Tuhan. Dalam 7 hari dia harus kehilangan 2 orang yang paling dia cintai. Tetapi satu hal yang sangat menarik, saudara, dalam cerita ini, dalam kisah hidup sang laki-laki ini, dia tidak pernah bersungut-sungut, dia tidak pernah mengeluh atau marah kepada Tuhan. Satu kali saya bertanya, kenapa kamu bisa berlaku seperti ini? Kamu bisa tetap bersyukur, kamu bisa tetap survive, bisa tetap semangat. Dia berkata, memang sudah mestinya Pak Didi. Tidak apa-apa. Saya bersyukur karena istri dan orang tuaku dipanggil oleh Tuhan pada saat rohani mereka sedang sangat baik. Dan saya percaya kedua orang tua saya dan juga istri saya sudah bersama dengan Tuhan di surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah ini kita tahu ada banyak alasan untuk kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya kebaikan-kebaikan Tuhan, tetapi apa yang terjadi dalam hidup kita, entah itu pengalaman yang baik, entah itu pengalaman yang tidak baik, menjadi alasan bagi kita untuk kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan baik. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat buat saudara, memotivasi saudara untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus bagi saudara dan bagi saya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami terus berdoa biarlah firman-Mu tetap memberkati kami semua. Mengajarkan kepada kami untuk kami tetap bersyukur dan bersyukur kepada Engkau. Apapun yang terjadi, kami mau tetap bersyukur kepada Engkau. Karena kami percaya bahwa Tuhan baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.